Dua, tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah opening yang ketiga Tiga. kalinya. Tiga kalinya. Tapi biar nggak berlama-lama. Jadi minggu ini kita akan membahas mengenai new normal. Apa itu new normal? Kalau di bahasa Indonesia kan berarti normal yang baru. Baru. Apakah normal yang baru ini adalah sesuatu yang tidak normal? Atau new normal ini merubah yang normal menjadi sesuatu yang baru? Atau seperti apa? Nanti kita diskusikan. Gitu. Oke. Sebelumnya memang sudah ada Enggak kok. Oh, enggak. Ada sebelum new normal itu sudah ada normal yang sudah terkenal sebelumnya. Apa tuh? Abnormal. Abnormal. Oke. Tit gitu ya. Menyebalkan. Siapa tahu nanti jadi sponsor. Sponsor pada acara yang tidak yang tidak dipublikasikan. Dilihat, oke, dipublikasikan. Jadi gitu, mungkin apa itu normal baru, apa itu mungkin orang-orang nyebutnya adaptasi kebiasaan baru. Kalau di Jakarta istilahnya apa ya? Di Jawa Barat disebutnya adaptasi kebiasaan baru. PSBB, transisi PSBB. Transisi PSBB itu macam-macam. Cuma intinya sama. PSBL. Kalau misalkan dari PSBL. Kalau secara dunia emang new normal. Cuma kan kita macam-macam ya. Kalau kata WHO lockdown, kita bukan lockdown. Seperti kenapa ketawa-tawa itu BTW? Enggak ketawa kok. Okay. Lanjut. Apa turunnya? Jadi 4 tahun. Enggak dah. Itu tadi contoh dari new normal. Jadi saya keluar dulu terus masuk lagi. Ya, okay. Kenapa itu sesuatu yang baru? Soalnya biasanya diskusi itu bertemu dan kalau misalkan ini bertatap muka biar feel-nya lebih terasa. Kalau ini kan hanya menghadap layar laptop atau layar HP. Nah, nanti juga Macam akan ngomong dibahas. sendiri. Mungkin biar barangkali nanti keluar lagi, alangkah baiknya kita pindahkan saja ke yang mau membahas pertama kali mengenai new normal ini. Mau di bawah, safety-nya ada di sini. Di atas. Oke, kita langsung saja kepada narasumber pertama. Kita persilakan. Ya, mohon maaf ya sebelumnya nggak disiapkan PPT-nya, tapi kita akan mengobrol secara santai karena kan sesuai dengan acara kita kan ya, kumpulan obrolan ala-ala gitu. Kita di sini membahas tentang new normal itu sendiri. Kalau secara harfiah, mungkin kalau di Indonesia kan dalam bahasa Inggris ke Indonesia kan itu normal yang baru gitu kan. Tapi di sini bukan normal yang baru. Maksudnya itu di sini adalah tatanan hidup baru, hidup yang lebih baru. Apa sih namanya istilahnya? Tatanan hidup yang nggak biasanya gitu kan. Kenapa nggak biasanya? Karena new normal ini adalah peralihan dari masa pandemi dan juga di masa pandemi. Mohon maaf, jadi terlock sama chatnya Fatrul, astagfirullahaladzim. Ya, beralih atau masa transisi dari kehidupan di era pandemi dan kehidupan yang seperti biasanya, seperti itu kan. Nah, yang patut kita lihat biasanya ada perbedaan di semua bidang, entah itu dari pekerjaan, pendidikan, di transportasi, ya kan, lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan di era pandemi ini gitu. Karena kenapa diadakan new normal? Ya kalau seandainya Indonesia nggak maju atau nggak di new normalin lagi, otomatis kegiatan produktivitas itu nggak akan berjalan
secepatnya gitu. Kalau nggak cepet-cepet ada aturan new normal itu sendiri. Kan kita belum tahu ya COVID-19 itu kapan berakhir gitu kan. Apalagi kalau misalnya pertama di masalah waktu, kita nggak tahu kapan COVID ini berakhir. Yang kedua, kita harus buru-buru melakukan kegiatan yang lebih produktif. Karena kenapa? Contohnya nih ya, perusahaan. Kalau perusahaan nggak produktif, istilahnya pekerja di rumah semua, sebutannya WFH, ya kan, work from home. Kalau semuanya diberlakukan seperti itu, gimana yang bekerja di pabrik gitu kan? Sedangkan pabrik itu harus terus berproduksi. Kalau nggak produksi, kembali lagi ke masyarakat. Masyarakat kebutuhannya dipenuhi oleh dari mana gitu kan? Dari mana maksudnya bakal oleh dari mana? Nah, inilah kebijakan yang pemerintah lakukan agar seimbang gitu di antara produktif sama konsumen gitu, produsen dan konsumen dalam hal pemenuhan kebutuhan. Mungkin seperti itu. Terus di alat transportasi nih ya, yang saya lihat itu contohnya KRL. Sekarang new normal lebih menjaga kesehatan, ya nggak sih? Menyuruh orang-orang untuk selalu mencuci tangan setiap 2 jam. Padahal dulu di Indonesia jarang cuci tangan. Makan aja nih, makan. makan tuh tanpa cuci tangan, udah anggap aja bersih gitu. Sekarang udah rajin cuci tangan gitu kan dengan adanya COVID ini gitu. Di mana-mana ada hand sanitizer, ya kan? Dulu mah nggak ada yang peduli tentang kesehatan gitu. Lihat aja di gerbong-gerbong, di setiap rangkaian kereta itu ada hand sanitizer-nya, terus setiap stasiun ada cuci tangannya, terus jarak antara pengantri di depan dan di belakang juga terjaga 1 meter. Ya gitu, maksudnya lebih mengarah ke bidang kesehatannya yang lebih baik daripada sebelumnya. Cuman di era new normal ini, yang dikhawatirkan masyarakat ini nggak peduli dengan adanya pandemi ini, atau masyarakat belum aware gitu terhadap dirinya sendiri ataupun orang lain. Ada peraturan kebijakan protokoler kesehatan, ada yang patuh, ada yang enggak, seperti itu kan. Khawatirnya makin meningkat tingkat positif COVID-nya itu semakin meningkat gitu kan. Lalu di bidang pendidikan, tapi bersyukur sih di bidang pendidikan, walaupun si Pak Menteri Nadiem itu mengatakan zona hijau itu diperbolehkan membuka sekolah, tapi yang saya ikuti pengumuman itu, intinya sih sama, intinya tidak boleh belajar di sekolah. Jadi sebenarnya yang saya baca, new normal itu lebih ke kayak seperti semua bidang, termasuk sekolah. Tetapi Pak Menteri ini memilih untuk tetap menutup sekolah itu sendiri dan tetap mengadakan belajar dari rumah atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, seperti itu. Kira-kira ada yang mau menambahkan? Kalau misalnya dilihat dari contoh, banyak banget ya. Contohnya aja setiap perkumpulan pun wajib menggunakan masker. Dulu orang bersin, seenaknya aja bersin haci gitu kan. Sekarang udah semua bermasker. Kan biasanya ada orang yang nggak peduli pakai masker kan. Maksudnya orang-orang yang nggak betah gitu terhadap masker. Tapi sekarang di era new normal ini semuanya pada bermasker dan wajib untuk bermasker gitu kan. Udah ya, mungkin itu aja, mungkin ada tambahan. Bahkan olahraga pakai masker ya, Sep? Iya. Iya, betul mungkin banget. ya di era new normal ini lebih ditekankan ke kehidupan yang lebih sehat dibandingkan masa normal yang sebelumnya sebelum pandemi ini kayak gitu.
Betul banget. Terima kasih. Tadi teman-teman penjelasan pertama dari Bu Septi, Bu Guru Septi. Ini spotlight-nya dimatiin dong, host. Gimana sih ini hostnya? Spotlight. Spotlight layarnya. Udah sih. Udah. Kok. Kan tadi hostnya Kang Fadrol. Yaitu iklan. Jadi tadi sudah dibahas ya, new normal ini bisa mengarahkan kepada kebiasaan baru, tatanan kehidupan yang baru gitu. Di mana sekarang semua merasakan dampaknya dari segi pendidikan, dari segi kesehatan, dari segi ibadah juga mungkin ya jadi berubah. Oh, ibadah. Hampir semua benar-benar berubah gitu. Dan entah sampai berapa lama ini bisa seperti ini gitu. Apakah selama-lamanya new normal? Apakah nanti ada new normal jilid 2 kembali ke normal yang sebelumnya gitu. Itu apa istilahnya berarti? New normal balik lagi. Berarti sekarang nggak normal gitu ya, atau iya, ini kan yang jadi saya sekarang pusing. new normal, terus jadi back to normal, the previous normal. The previous normal. Oke, lupakan. Before new normal. Pusing ya mikirin istilah aja. Biasa Pat. Mungkin itu ya tadi penjelasannya. Memang terasa dampaknya, apalagi Ibu Guru Septi ya, mengajar anak-anak via online. Itu guru olahraga ngajarin ini gimana ya? Lewat Zoom meeting, tetap senam. Iya bisa. Ya mungkin bisa dilanjut ke Dina dan kita lebih interaktif lagi. Oke, boleh. Dina yang paling siap di sini udah nyiapin PPT. Emang boleh, tadi kayaknya sengaja Kang Fatrul mengulur gitu ya sebelumnya. Biar pura-pura nge-like gitu kan ya. PPT-nya. Kirain ini aku ngobrol sambil nyiapin PPT gitu. Oh gitu. Oke, aku share. Jeng. Nah ini new normal. Wis Google referensi. Oke, jadi ini adalah ilustrasi new normal yang tadi udah Septi katakan ya. New normal yang baru pakai masker, selalu pakai hand sanitizer, selalu sabun dan sebagainya. Ya langsung aja sebenarnya. Jadi yang pengen dipresentasikan kali ini sama aku itu adalah bukan tentang new normalnya, tapi apa sih yang terjadi saat new normal kayak gitu. Langsung aja. Ini yang pertama ada polusi udara yang meningkat. Ini pembuka aja sih sebenarnya. Kalau kalian tahu beberapa hari lalu atau 1 minggu lalu gitu lagi hype banget nih postingan di Instagram dari TikTok dari Ian Hughes. Intinya perubahan waktu selama COVID-19 kemarin sama PSBB transisi. Faktornya kalau menurut BMKG itu ada 2. Yang pertama perubahan di sumber polutan dan yang kedua air hujan. Perubahan di sumber polutan tuh kayak meningkatnya aktivitas kegiatan industri sama transportasi. Nah kalau misalkan kegiatan industri meningkat kan itu ada pabrik-pabrik yang menghasilkan asap-asap. Kalau misalkan transportasi meningkat kan ada asap-asap dari kendaraan. Nah itu akan meningkatkan konsentrat daripada polutan. Jadi makanya kenapa polusi udara bisa meningkat. Itu alasan pertama. Terus alasan kedua, itu karena air hujan. Mei ke belakang ini memang musimnya tuh musim kemarau gitu. Beda sama Januari sampai Mei ke depan. Yang itu musim hujan, di mana hujan itu kalau menurut BMKG itu menjadi suatu pencucian polutan di udara, apalagi untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kalau misalkan kalian tahu, Jakarta dan sekitarnya ini di tahun 2019 atau bahkan baru-baru ini itu jadi ibu kota negara dengan polusi terburuk nomor 3 kalau nggak salah di dunia. Mengikutinya tuh Pakistan sama New Delhi atau apapun itulah. Terus ini sebenarnya ada sebuah cerita tapi ini memperlama, jadi kita skip aja. Terus apa sih yang terjadi saat ini? Nah, sebenarnya betul banget nih yang tadi Septi. Ceritain. Oke.
Jadi ini bener banget yang tadi Septi udah bilang, kalau misalkan selama COVID-19 kemarin, industri dan bisnis itu bener-bener off, down gitu kan. Bisnis pusing tuh mau ngomongin kayak gimana, dan di era new normal ini, industri dan bisnis sudah beroperasi kembali, yang artinya kemarin saat COVID-19, karyawan-karyawan yang di PHK dan sebagainya, sebagian sudah bisa kembali bekerja di tempat-tempat yang memang sudah beroperasi kembali kayak gitu. Jadi bisa menyerap tenaga kerja lagi. Terus yang kedua, ini contohnya ya, misalkan pasar udah buka walaupun katanya ada sistem ganjil genap di pasar dan lain sebagainya gitu. Dan mall juga udah buka tapi dengan protokol kesehatan dan sebagainya, serta harus tetap patuh sama aturan-aturan pemerintah. Lalu yang kedua, tingkat kepedulian masyarakat meningkat. Ini dilihat dari mana? Dari selama COVID-19 kemarin kan kita lihat ya banyak banget donat, bahkan siapa yang bisa donat sampai sehari 1 M itu siapa? Yang terkenal selebgram. Ya itu pokoknya keren banget. Rahel P-nya Iya, Rahel V-nya itu. Iya, Rahel V-nya itu dapat keren banget muri kan. itu. Nah, hal-hal seperti ini jangan sampai kebaikan-kebaikan kayak gini hilang nanti setelah COVID-19. Diharapkan setelah new normal, orang-orang yang memang masih terdampak orang-orang yang masih terdampak akibat COVID-19 ini masih bisa terbantu atas kebaikan-kebaikan masyarakat di masa PSBB transisi di bulan Juni ini gitu. Terus yang ketiga tentunya kita senang ya, lebih banyak orang yang sembuh dari corona daripada yang meninggal daripada corona gitu. Walaupun cukup sedih juga gitu, ironi kalau misalkan di Jawa Timur sekarang lagi banyak-banyaknya orang yang terjangkit COVID-19. Terus yang keempat, kalau misalkan kalian tahu di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi itu pemerintah ngasih 50 bis gratis, kalau nggak salah itu beritanya sekitar seminggu lalu. Itu buat orang-orang yang memang punya kegiatan atau bekerja di wilayah DKI Jakarta. Ini membantu banget ya, Mantap. karena kita tahu kereta itu memang udah enak banget ya bisa duduk, tapi ngantrinya panjang banget ya, Sep. Iya nggak sih, Sep? Iya, Cerita dari temen yang dari Bogor itu dia untuk sampai Tebet jam 8 dia butuh berangkat dari jam 5:30 gitu. Bahkan Dari dia Bogor itu. karena Bogor ke Tebet. dari stasiun Bogor karena ngantrinya tuh parah banget panjang. Terus yang SPP gratis SMA, SMK sederajat di Jabar ini juga diterapkan Pak Ridwan Kamil, dan masih banyak lagi hal-hal positif yang bisa kita ambil dari new normal ini gitu. Terus apa yang terjadi lagi, terus yang ini, that's new normal, tanda kutip gitu ya, that's new normal. Kalau misalkan kita lihat di berita kasus Novel Baswedan, yang tuntutan jaksa terhadap 2 polisi penyerangnya cuma 1 tahun gitu, that's new normal, tanda kutip. I think no, gitu. Terus, ya ini penilaian aja sih, saya cuma ingin menampilkan kasus-kasus atau apa sih yang terjadi selama new normal kayak gitu. Terus yang kedua, kasus koruptor Nazarudin yang nanti di akhir Juni itu kalau nggak salah beliau Nazarudin ini mendapat kortingan kebebasan 49 bulan. Nih, 49 bulan cuy. Gitu lah pokoknya. Nah, itu that's new normal saat ini. Sungguh ironi. Terus that's new normal kebijakan KKP yang ngatur bahwa KKP yang saat ini memperbolehkan purseiner tuh kayak jaring mangkok untuk ikan gitu bisa ditarik oleh 2 kapal karena sekarang lagi banyak pencurian ikan di laut ya kayak dari Vietnam, Cina dan sebagainya. Terus masker jadi sampah plastik, latex jadi sampah baru di laut gitu, that's new normal for the world gitu. Nah, ini jadi ironi gitu loh di saat new normal yang baru gitu. Terus yang terakhir, that's new normal setelah RKUHP, Omnibus Law, Undang-Undang Minerba dan Batubara disahkan gitu. Sekarang ada rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang baru yang intinya dia merubah ideologi bangsa, 5 pilar bangsa kita, 5 Pancasila kita gitu. Ya, itu dia ironinya, dan masih banyak lagi sebenarnya yang mungkin nanti kita bisa diskusiin bareng-bareng dan jadi konten
dari kita di suatu konten. Dan kisah-kisah yang terjadi ini akan menjadi sebuah cerita yang akan menjadi sejarah, dan kemudian sejarah ini akan terus berlanjut. Mungkin itu aja sih, welcome new normal. Thank you. Ya sih, benar juga ya. Negatifnya itu sampai sampah masker di mana-mana, latex di mana-mana. Itu sebenarnya belum sempat dibahas ya kayaknya. Gimana solusinya untuk mengurangi sampah itu. Tapi setuju sih dengan pendapatnya yang memperbolehkan memakai masker kain itu sebenarnya untuk mengurangi juga sampah-sampah plastik, ya. Karena kan sebenarnya itu ada unsur plastiknya ya, yang dimana kita tahu kalau unsur plastik tuh susah diurai oleh bumi kita ini gitu. Dan jadinya ya bisa kemakan sama ikan-ikan di laut, bisa jadi santapan mereka yang nantinya mungkin akan jadi santapan kita lagi gitu, ikan-ikan itu. Gitu. Welcome back Kang Fatrul. Kang Fatrul tiba-tiba Kemana aja kalian? Aku jadi grogol. Ya kan dia bikin salah fokus tahu. Iya, kayak tadi tiba-tiba hilang gitu di layar. Biasa ini. Luar biasa. Kehidupan. Ya pokoknya intinya welcome new normal. Adaptasi kebiasaan baru ya. Adaptasi kebiasaan baru, ada yang keluar tiba-tiba, ada yang tiba-tiba diem. Terus adaptasi. Udah beres, Din? Udah dong. Terus yang tadi jalan kaki sepeda yang di skip itu udah diceritain? Belum sih. Tunjukin lagi dong gimana. Itu udah dibikin, soalnya berarti ada sesuatu yang menarik. Wait. Sebenarnya itu nggak menarik sih, itu agak abstrak gitu sih sebenarnya. Nah. Apa ini pemikiran Dina? Enggak, ini sebenarnya lagi hype juga di Instagram. Ada kayak apa ya, video atau apa gitu. Jadi ini ceritanya yang menceritakan ini jadi aku ya. Nih. Jadi ya oke. Ini agak abstrak sih, agak malu gitu ya. Jadi ini waktu gue SD, gue jalan kaki nih. Terus teman-teman gue pada naik sepeda. Akhirnya gue ngerengek-rengek minta ke orang tua gue untuk beli sepeda. Nah saat SMP kebelilah tuh sepeda. Saat gue udah punya sepeda, teman-teman gue pada beli motor. Akhirnya gue minta lagi dong ke orang tua, dan orang tua nyuruh nabung untuk beli motor. Sampai akhirnya pada saat SMA, kebelilah itu motor. Dan pada saat udah kebeli motor itu, taunya teman-teman gue pada beli mobil. Dan akhirnya masuklah zaman kuliah. Di kuliah ini saat gue pengen punya mobil, orang tua gue nyuruh gue untuk kerja sambil kuliah, dan tentunya nggak cukup dong untuk beli mobil, cuma dari uang sendiri. Akhirnya juga mereka minta ke orang tua. Terus di saat mau lulus dan itu mobil udah kebeli, taunya teman-teman gue pada balik pakai sepeda sama jalan kaki gitu. Seabstrak itu karena COVID-19 ini membuat orang-orang jadi bersepeda dan jalan kaki. Yang intinya adalah bahwa ya nggak sih? Ya, sekarang lagi zamannya sepeda tahu. Sepedahan. Di sini tuh lagi zamannya sepedahan. Iya, benar-benar. Jadi ceritanya sebenarnya seabstrak itu, ya intinya kita jangan berharap sama manusia, jangan mengikuti jejak-jejak yang benar-benar aja biasa. Gitu. Tepuk tangan online gimana sih caranya ini? Gini aja udah. Tapi emang ini menarik, Din. Jadi sebuah masih cerita, ada hubungannya sama minggu kemarin ini. Kenapa? Aku stop share ya. Masih ada hubungannya. Ya, krisis. Sama quarter life crisis ini. Dan ini yang dirasakan oleh anak-anak kelahiran tahun 98, di bawah kita 1 tahun. Welcome to the new world order. Oh enggak, new normal harus maksudnya. Dimatiin videonya. New. Jadi ini sebenarnya tes masuk. Aku pause ya. Nah. Sebenarnya ini apa? Tadi hilang gambarnya, nggak di-share screen lagi. Yaudah mau di-share screenin. Kenapa emang? Boleh deh. Kenapa tuh? Lihat dulu. Ya kan jalan kaki, sepeda, motor, mobil, sepeda, jalan kaki. Ini tuh perubahan zaman yang hitungannya cepat lah kayaknya. Motor tuh baru hype itu tahun berapa ya? Maksudnya
istilahnya dulu masih anggapan ini tuh barang mewah. Iya, benar. Masih motor Perubahan. motor sudah merajalela, masuk mobil jadi barang yang mewah. Masuk lah ya mobil barang mewah. Sekarang mobil juga istilahnya dengan cicilan dengan itu bisa inilah gitu, bisa ibaratnya lebih mudah mendapatkannya gitu dibanding dulu pada saat Hah? masih dianggap barang Cicilan? mewah. Cicilan ke siapa? Enggak, Oh, enggak promo beda ya? kalau Oke. mobil nggak bisa saya Bu, masih terlalu besar. Oke. Nah sekarang ini sepeda dan jalan kaki apa ya istilahnya tuh, sepeda juga bisa jadi barang yang mewah sekarang tuh. Iya, Karena karena orang-orang yang dulu pola ada sih yang di kehidupannya tuh YouTube cuma berubah gitu ya. belum sempat ketonton di Asumsi kalau nggak salah, channelnya Asumsi, bahwa sepeda ini jadi apa ya, sesuatu yang mewah di Jakarta. Apalagi muncul sepeda Brompton itu yang 50 juta kan. Oh, bukan sepeda yang masuk pesawat ya? Oh, enggak. Salah bahasa. Nggak tahu tuh yang masuk kafe ada, nggak tahu itu, aku nggak ngikutin, cuma sekilas, nggak Enggak. sampai mendalam. BTW, Nah, Septi nge-like nggak sih itu? jalan kaki. Nggak tahu. Enggak, Din. Oh, enggak. Oke. Oh udah PUEBII. Iya. Jadi kenapa, Kang? Bisa apa ya? Jadi sekarang kayaknya sesuatu yang ini tuh pasti gini apa? Aduh tadi teh mau ngejelasin apanya? Aku suka nyambungnya kemana-mana. Sepeda Jadi ini sekarang yang tuh, mahal jadi nah itu drastis sepeda lagi. kan jadi barang yang mahal. Bisaan aja ini industri itu membuat kayak itu tuh mirip ini kan, sepeda yang mahal tuh sistemnya mungkin kayak iPhone, kayak Supreme. Branding gitu ya, Sampai jadi branding. branding kan. Jadi orang yang punya itu dia ibaratnya orang kaya lah gitu. Orang yang pakai Supreme, Betting Ape, bacanya Oreo gimana Supreme gitu ya. Oreo Supreme kan itu istilahnya kalau misalkan kita ngelihatnya jadi aneh kalau misalkan kita ngelihat kayak dari mungkin dari kayak financial literasi gitu. Kalau Tapi misalkan kalau orang itu memang mampu, kalau misalkan ya benar. emang dia circle-nya di situ gitu ya, circle-nya di Brompton atau emang dia apa namanya tuh, emang orang yang udah mampu gitu untuk beli itu tuh nggak maksain, itu masih masuk lah. Kalau misalkan jadi kategori maksain itu kan sudah jadi berbeda. Dan ini apa ya? Jadi kayak